Keluaran 10 hukum. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka, dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku, tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu.
Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anakmu laki-lakimu, atau anak perempuanmu, budakmu, atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab dalam hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu, Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Demikianlah pembacaan Hukum 10 Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Saat ini kita akan menyembah. Biar kita pusatkan pikiran kita, konsentrasikan pikiran kita, mau menyembah Dia, memuliakan Dia. Kita angkat lagu pujian. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ku benar Tuhan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, benar Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dari awal ku ada sebagaimana ku ada. Benar Tuhan Yesus, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Katakan ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Besar anugerah-Mu, benar
Inilah ungkapan isi hati kami menyampaikan kepada Bapa. Lagu pujian ini biarlah menyenangkan hati. Terima kasih. Silakan Pak Ketua membuka. Pak Ketua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Elohim yang kami sembah di dalam nama Yesus Almasih, kami bersyukur Tuhan kami boleh masuk ke hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan yang Kau telah perintahkan kepada kami anak-anak untuk merayakannya. Terima kasih Bapa, Engkau juga selalu memberikan kami nafas kehidupan dan seluruh aktivitas yang dapat kami lakukan sepanjang 6 hari kami boleh melakukan segalanya di dunia ini Bapa. Tertutup kemungkinan kami melakukan pelanggaran, apakah itu menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan hati sama kami. Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan Tuhan supaya kami jadi layak di sana. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak, seberapapun kami yang ada, yang kami sanggup itu untuk memuliakan nama, memuji Engkau dengan puji-pujian kemenakan dan mungkin juga melihat kesaksian pujian juga Bapak. Dan terlebih firman-Mu atau dafarmu yang menguatkan kami, yang akan kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Kami juga sadar ketika kami hendak bersekutu dan Engkau pada saat ini, kuasa-kuasa kegelapan dan hasil tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Almasih, patahkan, tolak, hancurkan segala kuasa-kuasa gelap. Ekosi jahat tidak pernah atas hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Hati dan pikiran dan tempat ini ada untuk Yesus Almasih sendiri. Mari Bapa, kami silakan kasih ibadah kami yang sederhana. Kami juga mohon pada kesempatan ini Bapa, sahabat-sahabat kami yang mengalami sakit penyakit termantu, kami tahu tidak dengan Tuhan. Belas kasihan tercurah atas mereka Bapa. Darah yang sudah tercurah itu selalu mengalir dan turun mereka sehingga mereka boleh pulih kembali seperti sedia kala.
sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir pada saat berenang kami taruh di tangan Tuhan, mungkin karena pekerjaan atau sekolah, studi dan lain sebagainya. Bapak pohonkan itu Bapak, sehingga pada kesempatan yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama di tempat ini. Terima kasih Bapak, inilah kami Bapak. Kami serahkan ibadah kami yang sebenarnya ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus HaMasiah namanya. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Shalom. 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 Boleh salam kiri dan kanan. Selamat hari Sabat. Happy Shalom Aleichem. Happy Shalom Aleichem. Happy Shalom Aleichem. Happy Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Happy Shalom. Happy Shalom Aleichem. Happy Shalom Aleichem. Happy Shalom Aleichem. Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ubawa berita sejahtera. 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 Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Haleluya. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi
aku kinaangkat lagu pujian aku masih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita nyanyikan lagi, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Yesus, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kurenungkan firman-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Yesus, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dan persilakan Evangelis Yakob membawa firman. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan kedapat hadirat Bapa yang baik, Tuhan Yesus Mesias, Yahweh, Elohim hidup dan berkuasa selalu menyertai kami. Jaga lindungi bentengi pagar kami dan memberkati kami. Berikan kecukupan, kelimpahan sukacita dan sejahtera sampai saat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami boleh ada di tempat ini guna memuji membesarkan nama-Mu, merayakan Sabat-Mu yang kudus di tempat ini. Terima kasih Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini Tuhan, pujian penyembahan kami bahkan kesaksian kami menjadi suatu upaya yang berpengaruh di hadapan Tuhan. Inilah pribadi kami yang datang untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Perbaruilah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tubuh, roh, dan jiwa kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa Yahweh yang sendiri merubah, membentuk, bahkan mengarahkan sesuai dengan rencana. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman kebenaran.
kami yakin dan percaya Tuhan bahwa manusia hidup bukan dari makanan saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh sendiri. Dan kami yakin pula bahwa firman-Mu itu berita bagi kami dan terang bagi jalan. Dan kami siap untuk mendengar. Hamba-Mu yang mau menyampaikan, hamba-Mu adalah manusia biasa yang penuh dengan noda dan dosa. Tapi hamba datang di hadapan diri Tuhan, layakkanlah hamba untuk dapat menyampaikan kebenaran. Setiap kami yang mendengar maupun lewat elektronik, bahkan yang kami hadir saat ini, boleh menguatkan kami, membimbing kami, bahkan menuntun kami kepada hidup yang kekal. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus Mesias, Yahweh, Elohim hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Kayaknya semuanya ini seperti orang yang kalah judi. Tahu orang yang kalah judi? Dia memikirkan sesuatu yang sebenarnya yang sudah lewat. Nah, kita itu jangan seperti itu, memikirkan sesuatu yang sudah lewat. Tapi kita memikirkan ke depan. Sebentar ini kita berbuat apa, dan besok dan seterusnya. Ya kan? Tapi semuanya itu kita harus kembali kepada Tuhan. Semuanya itu Tuhan yang mengatur, menentukan. Kita tidak tahu sore kita masih ada atau tidak. Sore kita dapat apa? Berkat apa kutuk? Cobaan atau hiburan? Iya kan? Saudara-saudara ingat khotbah saya waktu di Puncak. Ingat nggak? Ini kalau nggak ingat nanti sabat besok saya tidak khotbah lagi. Soalnya saya khotbah tapi tidak diingat-ingat, percuma aja ya. Tentang apa? Ayo. Ya, tentang Ayub. Ayub itu adalah sesuatu, dia mempunyai satu rumpun keluarga atau rumah tangganya. Itu dia punya anaknya 10 orang. Iya kan? Tapi dia termasuk orang yang terkaya di mana? Timur. Dia orang apa? Ayub itu orang, cari sendiri. Jadi kita harus belajar daripada itu. Kita manusia biasa, tapi Tuhan kadang-kadang membuat sesuatu supaya kita lihat kenyataan. Saya pernah lihat dan saya menyaksikan sendiri orang yang tadinya kaya sekali. Saya ini satpam, jadi dia datang ke parkir itu semua 100 pada sekitar tahun 90-an itu. Kalau 100 kan besar. Mobil dia itu harus disiapin tempat. Tapi tahu nggak pada akhir-akhirnya duit saya aja dipinjam. Itu bukan masalah kecil. Dan itu bukan kita cerita, hanya cerita. Tapi itu kenyataan. Jadi Tuhan itu bisa membuat segala sesuatu itu menjadi yang ada, menjadi tidak ada. Dan menjadi yang tidak ada, menjadi ada. Dan tadinya orang yang hanya dia datang itu dia jualan kue di kantin, sekarang jadi bos besar. Karena saya cerita bukan segala sesuatu yang dibikin-bikin. Dia tuh tadi pacaran dengan orang yang punya konveksi besar. Tapi karena dia tukang kue, dia suruh putusin. Iya kan? Karena dia jualan kue di kantin. Tapi pada akhirnya apa? Dia sekolah tentang kue ini. Akhirnya dipakai perusahaan kue yang paling besar di Jakarta. Tahu nggak? Iya. Dia sekolah berapa kali di luar negeri.
Tadinya dia cuma jualan kue, tapi kan dia tekun. Iya kan? Sekarang bos bisa rumahnya di BSD sana pakai lift. Lantai 3 pakai lift. Karena saya pernah, karena dulunya dia masih muda, saya udah kerja di situ. Jadi Tuhan bisa buat segala sesuatu dari indah menjadi kegelapan. Terang menjadi gelap, gelap menjadi terang. Tapi bagaimana kesetiaan? Ini menuntut kesetiaan. Kemarin saya menceritakan di sana. Saya bilang apa? Makanya Bapak Ibu kita sedikit. Judul kita apa? Kawanan kecil. Nah, kawanan kecil. Lukas 12 ayat 32. Hai kawanan kecil, jangan kamu takut. Karena kerajaan itu kerajaan. Kecil itu kerajaan loh. Kita ini anak-anak raja. Jangan takut segala sesuatu yang terjadi. Karena Tuhan mempunyai rencana, kita itu udah masuk dalam rencana. Kita lihat kemarin ada yang kirim foto di situ, saya lihat ini foto ada ini ada almarhum ini. Saya lihat saya bukan itu, tapi saya dekat, makanya saya merasa ada sedih. Saya dekat itu, saya dari awal itu setia itu saya dekat dengan saudara ini, ibu ini, bapak ini. Nah, seperti kita ini. Jadi satu kerajaan itu diberikan untuk, jangan pikir kita kecil, tapi Tuhan itu berikan untuk kita. Iya kan? Ayub itu dikosongin sama sekali, dikosongin enggak? Sampai temannya datang kepada, hati-hati tentang teman. Kadang-kadang teman itu mulai kita mendapat sesuatu baru dia datang dia bawa. Kemarin kalau kesaksian saya, yang saya alami kemarin, kita lihat kan, si Magdalena udah sehat, iya kan, udah bisa singar di sini kan, udah bisa singar di sini. Awal-awal kejadian itu kita di sini tahu nggak, iya kan, Pak Johnson, iya kan, itu gawatnya itu luar biasa. 2 hari dia nggak makan minum, dikasih makan aja dia nggak mau, air putih juga nggak masuk sama sekali. 2 hari, bayangkan aja. Nah, jadi kita ini memang saling mendukung. Waktu Bapak Gembala telepon dia dan tanya, Magdalena kenapa gini, dia ceritain. Kita juga baru tahu bahwa kejadiannya itu di dalam rumah. Di dalam rumah kita. Kalau Bapak Gembala nggak tanya, tapi saat itu sesudah tanya, ada perubahan di dalam dirinya. Kita bisa komunikasi dengan dia. Tapi awalnya itu dia sama. Kalau itu dia nggak mau, sampai mamanya datang juga, nggak bisa. Dia nangis itu sampai orang tetangga nih, ada apa tanya. Tapi kita nggak buka dulu. Akhirnya sesudah kita prosesnya baru kita kasih tahu Magdalena mengalami seperti ini. Jadi kesaksiannya apa? Orang banyak menghakimi. Oh, bapaknya mungkin dulunya gini sampai anaknya mendapat seperti ini. Oh, bapaknya gerejanya seperti ini makanya mengalami seperti ini. Sampai bawa-bawa ke gereja. Itu kan. Nah itu, kalau kita berkecil hati, kita merasa rendah ya, tidak itu. Iya kan? Tapi kenyataan apa yang sekarang mereka lihat?
Kalau mereka lihat Magdalena udah ini kan, jadi kita kadang-kadang naikin rekaman ini di sini, mereka menyaksikan, oh tadinya dia begini. Nah, kemarin itu saya ulang tahun, ya kan? Ini sambung terus biar ceritanya lancar. Ini kesaksian kena Tuhan kan, doa ucapan. Tapi ada saudara-saudara yang saya tidak pernah ini, tapi mereka ke situ. Akhirnya kita jadinya pesta kecil-kecilan. Nah, mereka melihat bagaimana keadaannya Magdalena, karena mereka saat itu turun menyaksikan juga langsung, karena mereka ada. Mereka bilang luar biasa ya. Tuhan ya. Mereka pikir kenapa dia bisa berubah seperti ini, dan dia sekarang seperti ini. Nah, lewat itulah supaya orang menyaksikan bahwa ada kuasa. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kenyataan, udah mereka berarti iya ya. Akhirnya pas pulang ada ponakan dibilang, Om saya ini ada urat kejepit, minta didoakan. Iya kan? Minta didoakan. Ya udah, saya bilang udah, saya berdoa ya, saya oleh begini aja udah. Saya bilang udah sembuh. Dan itu juga dia menyaksikan bukan baru sekali. Dia sampai saya kenapa gini-gini, dia mengalami juga seperti itu. Kita tidak perlu berdoa dan bertele-tele. Kita katakan Tuhan ini udah pasti kejadian terjadi. Yang pentingnya dengan iman. Dengan iman. Hanya itu, mari saya undang Bapak Ibu, kita kembali dulu kepada laptop. Catatan kan? Sesuai dengan temanya, apa itu? Tuhan itu Raja. Teksnya dari Mazmur 99 ayat 1. Mari kita sama-sama bangkit supaya kita bacanya. Ya kita baca semua yang ayat 99. Biar kita pahami ya. Mulai ayat 1. Ya, buka kitab kita dari Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Saya baca ayat yang genap dan Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Saya baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu baca ayat yang genap. Dan terakhir ayat 9 kita sama-sama. Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Ayat 1. Yahweh itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Dia duduk di atas kruk-kruk, maka bumi bergoyang. Yahweh itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namanya yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggilah Yahweh Elohim kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya, mereka berseru kepada Yahweh, dan ia menjawab mereka. Dan tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang kepada peringatan-peringatannya dan ketetapan-ketetapannya. Diberikannya kepada mereka. Yahweh Elohim kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Elohim yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. 1, 2, 3. Tinggikanlah Yahweh Elohim kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Yahweh Elohim kita. Silakan duduk. Balik. Nah, itulah
tadi secara singkat kesaksian ataupun kalau istilah dalam program ini pembukaan, ya kan? Sekarang baru kita masuk kepada intinya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sesuai dengan apa yang saya kasih, temanya Tuhan itu Raja. Itu sesuatu dua kata yang sebenarnya ada penciptanya dan ada diciptakannya. Raja itu adalah untuk manusia, sedangkan Tuhan itu untuk pencipta atau yang kita sebut Yahweh namanya. Jadi Yahweh itu nama, gelar daripada nama dari sebutan untuk Tuhan yang tertinggi. Tuhan itu berarti yang tertinggi, tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Tuhan. Tapi Raja itu di bawah Tuhan, yaitu gelar untuk manusia. Iya kan? Tapi di situ dikatakan Tuhan itu Raja. Berarti dia berperan juga untuk kehidupan manusia. Iya kan? Dia sebagai pencipta, tapi dia berperan untuk manusia. Bapak Ibu, siapa yang pernah menyaksikan di dalam YouTube video Edis TV? Siapa yang suka pernah lihat? Bapak Ibu pernah lihat gak? Suka menyaksikan gak? Sering. Sambil habis kota. Sering. Diri. Dan lebih ini lagi karena kejadian Sukabumi. Iya kan? Nah itulah mulai Edis TV itu buka-bukaan. Edis TV itu adalah seorang yang sebenarnya dia adalah orang Kristen. Tapi kalau dia mau belajar, makanya dia belajar tentang pelajaran agama lain. Al-Quran itu 13 tahun. Nah, dia belajar tentang Al-Quran itu 13 tahun. Atau bahasa Arab, cara bacanya, cara apapun, dia lebih paham dari orang. Indonesia. Maksudnya sampai hari ini orang nggak bisa menyalahkan bahwa yang dia pelajari itu ada yang salah. Dia itu adalah orang dari barat ya, kalau Sumatera Barat. Nah, jadi sampai hari ini dia buka rahasia-rahasia yang sebenarnya selama ini tersembunyi. Dan sampai terjadi seperti di Sukabumi itu, karena orang, kalau kita lihat, kan dikatakan, kita lihat bahwa itu kesalahan, ya kan, yang terjadi di Sukabumi. Tapi menurut pengajaran mereka itu bagus, karena sesuai dengan ajaran mereka. Iya kan? Ini cerita. Nah inilah yang kita harus sikapi, apa yang kita harus belajar dari hal yang sebenarnya kita katakan Tuhan itu Raja. Raja itu yang disikapi dalam hidup manusia. Dia adalah seorang yang punya peran tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi dari raja. Nah, kalau di pemerintahan lain lagi. Pemerintahan kan kayak presiden. Dia kan paling tertinggi. Ya kan? Nah itulah yang kita harus sikapi. Nah itulah sebenarnya sekarang ini kita harus banyak terbuka atau banyak mengerti. Kenapa saya bilang seperti yang tadi saya bilang, pengajaran kita tentang kerajaan. Kita ini membentuk satu kerajaan di bumi. Kenapa kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi yang kerajaan surga itu yang kita harus lakukan di bumi. Buat apa kita datang gereja? Untuk apa? Kan sama juga orang yang ke gereja juga dia cari makan dan minum.
Ya kan, bahkan ada yang lebih kaya. Ada yang lihat kita mengolok karena kita susah makannya. Iya kan? Ini orang gereja tiap hari tapi kayak gini-gini ya. Nah, itu mulai. Tapi dia nggak mengerti apa yang kita rasakan. Nggak ada yang tahu yang kita rasakan. Siapa yang nggak tahu apa yang saya rasakan hari ini? Saya rasakan itu saya orang yang hidup dalam kelimpahan. Mereka boleh melihat bahwa saya tuh jalan kaki, kalau turun kereta jalan kaki dari Tanah Abang ke tempat kerja tiap hari. Nggak pernah naik ojek. Tapi yang mereka rasakan itu nggak pernah mereka tahu yang apa yang saya rasakan. Ya kan? Itulah kerajaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi kesaksian apa? Apa pujiannya apa? Apa yang aku hidup dalam kelimpahan. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku hidup. Nah, jadi orang yang merasakan seperti Ibu Yuni ceritakan tadi. Orang melihat itu tapi sukacita yang di dalam Ibu Yuni itu orang nggak pernah memikirkan. Orang nggak pernah tahu apa yang dirasakan Ibu Yuni. Seperti saya juga. Ya kan? Saya orang melihat, wah ini mah kerjanya cuma gini-gini kan, gini-gini. Tapi dia merasakan nggak? Saat Ayub itu berada dalam taraf yang paling rendah, apa yang dilihat teman-temannya, bahkan istrinya sendiri katakan apa? Tinggalkan saja. Kutukilah Tuhanmu supaya kamu mati. Ya kan? Dia suruh suaminya, dia udah nggak tahan lagi sama suaminya. Ibu Yuni jangan bosan-bosan dengan anak. Saya pun demikian. Saya punya cucu, saya punya anak mantu kan. Tapi saya tidak melihat mereka kerjanya apa. Iya kan? Tapi saya tetap sukacita. Kenapa? Saya melihat mereka itu aja saya sukacita. Karena mereka tidak sakit. Mereka hidupnya cuma gini-gini, makanya gini-gini. Tapi mereka sukacita. Ya kan? Nggak pernah mereka mengeluh, oh Pak, saya perlu ini, saya perlu ini. Nah, nggak ada yang pernah kayak gitu. Padahal lihat mereka, ini orang lihat, oh tiap hari kerjanya begitu-gitu aja gitu. Suaminya datang pagi sore, datang malam, pagi pergi lagi, jarang di rumah. Nah, ya kan? Tapi tidak pernah utang di apa? Di warung. Saya pun demikian dari sejak awal saya ini, jangan 500 perak. Ya kan, apapun harus cepat kalau beli kurang ya udah cepat saya sana sebentar dilunasin. Nah, belajar supaya hidup itu jadi berkat. Ya kan. Nah itulah kita yang disebut kerajaan. Kita anak-anak raja. Kita tahu Tuhan itu raja. Kita bawa kerajaan surga itu datang ke dalam dunia. Kita hadir di sini karena kita mau melakukan kerajaan-kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Mantap kan? Jangan kurang. Berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Ya kan? Jadi orang yang hidup dalam Tuhan pasti berkecukupan. Kalau kita baca ayat ini adalah Mazmur Daud, ya kan? Dan dia katakan di perikopnya dia bilang, Tuhan itu raja yang kudus. Tuhan itu raja.
Jadi segala yang dia rasakan di surga itu, yang disebut Tuhan itu dia merasakan juga di dunia. Iya kan? Nah kalau kita lihat apa yang dialami oleh Daud sampai dia menulis itu. Daud saudaranya berapa orang? 7, Mereka adalah 7 orang. Ya, saudaranya 7 orang, apa mereka 7 orang? 8. 8, termasuk Daud itu 8. Ya, jadi mereka itu 8. Kenapa saat Samuel datang untuk mengurapi saudara-saudara, untuk mengurapi yang mau menjadi raja, tapi Daud itu tidak ada di rumah. 7 orang itu ada. Ya kenapa bapaknya nggak panggil dia? Kan dia datang mengurapi yang anak yang akan dipilih menjadi raja. Nah Ibu Lasma bilang dia mengembalakan domba kan. Nah kenapa saat itu kan semua mau datang untuk mengurapi, kan dia udah kasih kabar ke Esau, saya akan datang dan mengurapi anakmu di antara satu yang akan menjadi raja. Tapi kenapa Daud nggak dipanggil ikut? Bu Lasma, kenapa? Ya karena dia jaga domba lah. Iya sekarang dia jaga domba, tapi kan udah kasih informasi harus kumpul semua. Kenapa Daud tidak dipanggil? Tidak Dia dipandang. yang paling rendah. Hah? Kenapa dia tidak dipanggil? Kan anak dia juga, kan dia suruh anaknya semua harus hadir untuk diurapi. Badannya nggak meyakinkan. Nggak Jadi dipanggil. itulah kelihatan manusia. Fisiknya. Jadi penilaian manusia itu tidak sama dengan penilaian Tuhan. Iya kan? Kadang-kadang kita lihat Pak Johnson ini, ya Pak Johnson seperti ini. Tapi kita tidak tahu rencana Tuhan di dalam kehidupan Pak Johnson. Ya. Kadang-kadang kita menilai seperti ini. Itulah manusia. Tapi jangan sampai menilai itu menjadi salah satu untuk menghakimi. Iya kan? Karena jangan sampai kita salah dalam hal penilaian. Tuhan kadang-kadang membuat sesuatu untuk orang melihat mujizat. Seperti yang tadi saya bilang kan. Kita lihat, wah orang ini mabuk-mabukan mulu. Iya kan? Tapi saat ditangkap menjadi ini baru, oh kok sekarang bisa dipakai Tuhan ya? Paulus itu kan dipakai Tuhan. Tadinya jadi orang pembunuh, penganiaya, orang preman kata orang. Ya kan? Tapi ketika dia dipilih, apa yang terjadi? Makanya kita sebagai orang-orang yang hidup dalam Tuhan, kita harus selalu terbuka dengan segala sesuatu. Makanya kan pernah saya bilang, kalau Bapak Ibu mau melihat mujizat Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Ibu siapa? Istrinya Bapak? Seripah. Enggak, bukan istrinya Pak Benget. Oh, Fania. Ya. Fania. Ibu Fania. Apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan? Ya, bagus, taat katanya. Orang yang taat itu salah satu jawaban juga. Tapi sampai kapan bagaimana kita mau melihat mujizat Tuhan? Makanya kadang-kadang kan kata candai berdoa supaya mendapat musibah, tantangan. Iya kan? Tapi kan nggak seperti itu. Itu kan kata istrinya orang sana biasa kata kalakar, ya kan? Menjadi pukulan untuk kita jangan sampai mendapat
mendapat tantangan terus kita bilang salah-salahin, ya kan? Kayak kemarin kalau Bapak Dahlan, pas ini pasti pikir, kan dia ini pelayan Tuhan. Kok kenapa bisa mengalami itu? Ya itulah cara Tuhan. Demikian kayak Pak Haposan juga. Kan kita lihat Pak Haposan itu dulu pelayanan itu tidak, ya kalau menurut saya di GPF kita tidak belum seperti Pak Haposan. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia itu pendampingnya gembala. Gembala kemanapun dia pasti berusaha untuk antar dia. Dan kita hari Sabtu tuh pelayanan kita ini masih OA Senin, Rabu, Kamis. Tapi Pak Haposan itu tiap hari Sabat. Pasti dia mendampingi siapa? Gembala atau opung. Kalau saya sama Pak Dahlan, kadang-kadang kayak gitu, pas ikut, besok enggak, lusa juga enggak, nantinya kadang-kadang sebulan sekali, sekali 2 kali, dan di tempat lain juga begitu. Tapi Pak Haposan itu selalu. Nah, mulai orang kayak gitu-gitu mulai timbul apa sebenarnya? Mulai ada apa? Pemikiran manusia, ini pasti kayak gini-gini nih makanya kejadian begitu. Nah itulah yang kita pikir, apa yang dialami Ayub itu kita pikirkan itu seperti apa. Tuhan juga bisa buat mujizat, besok Pak Haposan bisa jalan. Amin. Kalau Tuhan berkehendak. Jadi waktunya Tuhan itu kita tidak bisa melihat. Saya pernah melihat seperti itu. Ada seorang yang seorang pelatih kor di tempat yang saya bekerja. Dan suaminya itu memang stroke waktu itu langsung jatuh. Ya kan, akhirnya dibawa ke rumah klinik kan ada di sebelah, diobatin. Terus dibawa ke rumah sakit. Ternyata minggu besoknya dia datang, dia jalan biasa. Kita juga kaget. Jalan biasa, cuma masih kelihatan, tapi dia jalan gini. Saya bilang ya luar biasa ya. Nah itulah dia memberikan kesaksian. Tuhan itu memang luar biasa, membuat segala sesuatu supaya kita bisa tumbuh imannya. Kita melihat iman itu karena ada cobaan dan kita keluar dari cobaan itu. Kita melihat kesaksian seperti Magdalena. Dan saya bisa bersaksi dan kenyataannya dia sudah seperti itu. Orang bisa mengatakan, oh dia itu kayak orang udah gila. Dia kan teriak-teriak siang malam kan. Tapi secara kalau kayak kita kan kita pikir ya gimana. Dan sampai ditawarin harus gini sampai kemarin juga. Yang mau sekolah juga karena sudah keluar dari sekolah itu. Kita ini untuk sekolah di Kupang. Tapi dia bilang, Pak aku sekolah di sini aja. Dan kemarin sudah daftar di SMP negeri dekat kita situ. Dan disuruh hari Senin mereka sudah mulai masuk sekolah. Luar biasa kan? Mari kita baca ayat untuk mendukung sesuai apa yang kita dengar tadi. Jadi kerajaan yang kita katakan seperti tema kita kemarin di Puncak, hai kawanan kecil jangan takut, karena kerajaan itu Bapak sudah berikan kepada kita. Nah kerajaan kita seperti apa? Gambarannya seperti apa?
Bapak Ibu ini anak-anak raja. Iya kan? Karena kerajaan sudah diberikan. Nah, kerajaan kita kadang-kadang orang pikir kita sebut bilang anak raja, mereka sombong amat. Kamu makan aja susah. Kamu ya itu. Tapi kerajaan saya itu kan kamu nggak tahu. Nah, tahu nggak Tuhan datang sebagai raja? Apa yang dikatakan Herodes kepadanya? Ya kan? Coba kita baca di dalam Matius 2 ayat 2. Pak Dahlan bacakan untuk kita. Ini kita berbicara. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Itu tiga orang Majus juga mereka datang untuk menyembah Yesua. Itu melihat ada tanda. Jadi kita ini juga, ya, makasih Pak Johnson. Kita juga melihat, ya kan, bagaimana kita menyingkapi. Kalau orang hidup dalam Tuhan, pasti dia mengerti apa kerajaan Tuhan. Apa Tuhan itu raja? Iya kan? Pak Gembala jalan kadang-kadang begini kan, karena apa? Karena apa? Enggak rata tanahnya, Pak. Iya, karena asam urat. Saya juga demikian. Tapi orang tidak merasakan apa yang dia rasa oleh gembala. Tiap hari Sabat harus datang pelayanan di sini. Amin. Itulah salah satu yang paling besar yang orang tidak bisa memiliki itu. Orang yang melihat itu jalan gitu, mereka nggak bisa buat seperti Bapak Gembala buat. Iya. Kan kita lihat seperti itu. Itulah anak raja. Karena mereka tidak melihat apa yang dirasakan oleh Bapak Gembala. Bagaimana dia datang beribadah, datang merayakan Sabat, walaupun jalannya seperti itu kan. Ya kan, saya juga begitu kadang-kadang bangun sekarang. Tapi saya harus datang. Iya kan? Karena saya anak raja. Iya kan? Anak raja menurut saya dengan Tuhan. Bapak Ibu yang orang luar sana tidak melihat karena melihat saya jalannya bangunnya susah. Makan juga datang naik kereta jalan kaki dari sana ke sini. Tapi mereka nggak tahu bahwa saya itu anak raja. Iya kan Bu Sutia? Iya. Jadi sesuatu yang tersembunyi yang sebenarnya orang hanya kita merasakan. Kenapa Daud katakan Tuhan itu raja? Tidak semua orang bisa katakan seperti itu. Saya pernah melihat salah satu seorang ateis. Ateis itu apa? Tidak percaya Tuhan. Tidak percaya ada Tuhan. Iya kan? Tapi satu ketika dia memotong sebuah bunga. Dan dia potong itu, biasanya sudah potong ditanam, yang sudah hidup itu dia akan tumbuh. Nah, satu ketika dia potong dan dia tancap itu. Ternyata yang ditancap itu yang hidup, yang tadinya sudah punya akar tidak hidup. Terus apa yang dia pikirkan? Dia bilang ini kan sudah berakar. Iya kan? Dan ini tidak pernah berakar, tapi kenapa ini yang hidup, ini tidak hidup? Siapa yang hidupin? Nah, disitulah dia percaya bahwa ada Tuhan. Nah. Kenapa itu? Yang tadinya ini kan bisa numbuh lagi, kan dia punya akar kan? Kenapa dia nggak numbuh? Tapi yang ditajam itu numbuh.
Siapa yang berikan hidup? Makanya segala sesuatu yang sebenarnya kita rasakan, orang lihat dengan kasat mata tidak selamanya itu benar. Iya kan? Jadi mari kita melihat kenapa mereka katakan di mana raja orang Yahudi yang baru lahir. Kan Yahudi sudah punya kerajaan. Iya kan? Kerajaan Yahudi dan kerajaan Ibrani ya. Itu dua kerajaan yang sudah menjadi dua. Yerobeam dan ya Samaria, Pak. Samaria dan oh saya ya Pak. Maria, Pak. Hah? Maria. Salah ya Pak. Samaria. Samaria dan Yehuda. Iya, jadi udah dua kerajaan. Kerajaan yaitu- utara dan selatan. ya, selatan dan utara. Nah, tadinya itu dari Yerobeam dan Rehabeam. Nah, ya kan? Nah, ya seperti yang tadi Pak Ahosan bilang. Nah, itulah mereka kenapa bertanya? Kan udah ada kerajaan. Tapi mereka tahu ada kuasa yang datang. Ada firman hidup yang datang. Tapi mereka tidak yakin bahwa itu adalah dia akan datang. Nah, itulah kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang dibuat Tuhan itu tidak sama dengan dilihat manusia. Nah, kenapa kita harus cari tahu? Datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Siapa yang bawa datang ke dunia? Siapa yang bawa datang? Nah, kita ini yang menghadirkan kerajaan surga di dalam dunia. Kerajaan surga seperti apa? Kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat 35, dia bilang Yerusalem itu adalah kota kerajaan yang besar. Coba Pak Dahlan bacakan untuk kita. Matius 5 ayat 35. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Kota raja besar. Kenapa Yerusalem itu ada kota raja besar? Kan kalau Yerusalem itu kalau kita lihat, kalau secara peta, kita lihat itu kecil. Iya kan? Kalau kita lihat kemarin terjadi perang, iya kan? Iran yang serang Israel. Mereka mengirimkan 500 apa? Rudal ya. Ya. Tapi yang bisa masuk itu hanya 12 berita itu. Bayangkan 500. Tapi yang masuk juga salah sasaran. Sampai kena rumah sakit, pemukiman. Nah, iya kan? Tapi yang dikirim Israel itu cuma berapa? Tapi satu pun tidak pernah nyasar. Semuanya itu tepat sasaran. Tempat-tempat nuklir. Iya kan? Iya kan? Dan lebih parahnya lagi, kena orang-orang yang sebenarnya kena sasaran. Tepat orangnya. Ini ahli nuklir. Tak tahu di dalam rumahnya kena tembakan. Tahu dari mana datangnya. Cuma dia aja kena. Kita semua nih tak tahu kena Pak Dahlan doang. Karena dia ahli nuklir. Makanya itu ajaibnya. Lepas rudal yang dilepaskan oleh banyak orang Israel yang meninggal. Tapi yang dilepaskan
rudal Israel ke sana cuma 16 orang yang meninggal. Ahli semua. Tapi ahli dong. Ahli semua. Bayangin aja itu apa kejadiannya. Pemimpin juga. Pemimpinnya habis lah. Nah, itulah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu mau Tuhan bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu? Amin. Kerjakan keselamatan. Jadi anak raja, segala raja. Karena kerajaan Tuhan yang kerajaan surga itu udah ada di dalam dunia. Makanya itu Bapak Ibu ciptakan kerajaan surga di dalam dunia ini. Dengan cara apa? Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Surga semuanya akan ditambah. surga dan kebenarannya. Bapak Ibu kehadiran di sini itu mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Kebenaran apa yang didapat? Kalau saya tuh sekarang lihatnya yang TikToknya di situ. Tapi kadang-kadang saya bilang karena dia tidak mau kalau orang Kristen tuh naik pasti diturunin. Iya kan? Karena dia bahas sama orang-orang yang bukan Kristen. Yang mualaf juga. Iya. Kenapa dia turunin? Dan saya dengar kalau saya bilang wah ini kalau kita naik agak bahaya. Karena kalau dia menceritakan tentang nama, iya kan? Tentang kan bertanya juga, yang mereka bertanya tentang makanan, iya kan? Nah itulah banyak yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, tentang makanan jawabannya dia apa? Kan sudah dihalalkan oleh Tuhan Yesus Mesias. Di mana ayatnya kalau kita tanya? Iya kan? Tentang nama Tuhan. Nama Tuhan dia jelaskan. Kalau ini kan dia jelaskan tentang mereka. Iya kan? Dan mereka tertanya tentang perbandingan Isa dengan Yesus. Iya kan? Dia jawab, Yesus itu bukan nama dari nama aslinya. Nama aslinya itu nama apa? Berani. Yang maksudnya Yesus itu bahasa dari kata apa? Dari Yunani. Yunani. Nah, kata Yunani. Yesus, iya kan? Itu diambil dari kata aslinya Yesua dari bahasa Ibrani. Dia bilang gitu kan. Nah, Yesua artinya Selamatan. keselamatan yang diselamatkan apa? Penyelamat. Nah, itu dasar katanya dari Yahweh. Tapi dia bilang apa? Yahweh itu sebenarnya bukan nama itu, bukan namanya seperti itu. Karena namanya itu YHWH. Benar enggak? Nah, itulah yang dia salah. Itu salah. Karena nama itu bukan kasih tulisan. Benar kasih tulisan enggak Pak Gembala? Dia kan enggak kasih tulisan, dia kasih ungkapan, ucapan. Di dalam Kejadian 3 ayat 13 sampai 15 itu kan Musa bertanya, kalau saya ketemu orang Israel orang Ibrani atau orang Israel, mereka bertanya siapa namanya? Dan Tuhan berikan nama, inilah nama dan sebutanku turun temurun. Tapi mereka tidak aku dan aku dan aku, mereka tulis di situ kan? Karena tidak boleh tulis nama Yahweh di situ. Tapi mereka tulisnya di kamusnya tentang jawaban yang inilah namaku. Jadi Tuhan itu bukan tulis YHWH karena mereka terjemahkan sesuai tulisan Ibrani yang ditulis Musa. Nah Tuhan berikan itu bukan tulisan tapi ungkapan atau ucapan. Jadi Tuhan akulah Yahweh. Bukan akulah YHWH, memang Tuhan bisa sebut huruf-huruf. Jadi jangan bodohin orang. Itulah salah. Tapi kalau kebenaran di segi lain dia benar. Ya kan? Tentang makanan, dia bilang
Tuhan Yesus itu sudah membuat semuanya itu jadi halal karena datangnya keselamatan itu. Tidak ada. Firman itu kekal. Inilah yang boleh kamu makan. Karena pertama manusia jatuh oleh karena makanan dan dia selamatkan juga oleh karena makanan. Kita bisa inilah barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia ada di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu makanan. Ini kan, inilah yang boleh kamu makan. Terbuktinya apa? Waktu Petrus waktu Paulus ya, dia menuju ke Kapernaum dan dia singgah di tempat siapa? Tempat beristirahat di Kapernaum, di mana? Di Yope di tempat Simon, di tempat Simon penyamat kulit. Dan pada jam 12 malam jam 12 siang ketika dia lapar, ada penglihatan yang datang kepadanya menunjukkan dari langit turun binatang yang haram dan yang tidak halal. Terus dia katakan apa? Tuhan, aku tidak pernah memakan sesuatu yang haram. Itu perjanjian baru. Dia tidak pernah makan yang haram. Karena dia siapa? Dia adalah umat Tuhan. Dia menjaga kekudusan sampai saat Tuhan Yesus mati. Sampai dia kembali ke dia tetap mengadakan jaga kekudusan. Kenapa begitu? Karena Tuhan katakan, kuduslah kamu karena aku adalah kudus. Tidak ada sesuatu yang di surga itu yang disebut najis. Iya kan? Jadi Tuhan memberikan sesuatu itu yang baik kepada manusia. Iya kan? Tapi karena dosa manusia itu ditolak atau tidak diterima. Makanya Bapak Ibu, kita harus kudus karena Tuhan itu adalah kudus. Iya kan? Ketika Musa menerima nama itu, ketika dia melihat ada sesuatu yang terbakar. Apa yang terbakar? Semak belukar, kan? Terbakar. Ya kan? Ketika dia melangkah ke sana, apa yang katakan kepada dia? Hai Musa, lepaskan kasutmu. Karena tanah yang engkau injak itu adalah ada tanah juga yang kudus. Kenapa kita menjaga kekudusan? Kita naik ke sini, kita harus lepas kasut. Karena itu sesuai juga dengan firman Tuhan. Makanya hati-hati tentang apa yang kudus. Terus dianggap tidak kudus. Iya kan? Seorang bacakan untuk kita. Matius 6 ayat 97. Ada 97 ya? Enggak ada ya? Matius 6 ayat 17. Seorang bacakan untuk kita, Ibu Lasma. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu
Oh itu bukan 11 kayaknya. 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tadi kita berbicara bagaimana manusia hidup dalam kecukupan. Jadi ketika manusia dicobai oleh Tuhan Yesus dicobai iblis. Jika kan dia katakan kalau kamu punya kuasa, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Iya kan? Kalau gitu Tuhan bisa nggak? Bisa. Jadikan batu-batu ini menjadi roti. Tuhan itu punya kuasa. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Iya kan? Lima roti dan 2 ikan. Dikasih makan berapa ribu orang? 5.000 orang. Itu sesuatu yang sebenarnya Lebih nggak bisa ditanggapi oleh manusia. 12 Nah kalau setan bilang begitu, kenapa Tuhan nggak bikin? Supaya roti-roti itu batu-batu itu menjadi roti. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita ditawari dengan sesuatu yang enak-enak. Iya kan? Seperti tadi kesaksian Bu Yuni, ya kan anaknya sampai dijebak gini-gini kan. Karena itulah manusia, kadang-kadang kita bisa dijebak. Hati-hati, jangan sampai kita dijebak. Ada kata-kata jebakan yang membuat orang itu bisa terjatuh. Kalau saat itu Ayub menuruti nasihat-nasihat teman-temannya, dia jatuh enggak? Dia enggak akan mengalami kambing domba itu dia dapat kembali 14.000 ekor. Tadinya dia cuma punya 700 ekor. Tapi Tuhan mengembalikannya dengan 14.000 ekor. Bukan sedikit, 2 kali lipat. Kemudian Pak Johnson bertanya, nah kalau istri diganti enggak? Kan istrinya nggak mati. Iya kan? Istrinya mati nggak? Kan enggak. Jadi dia mendapat kembali sesuatu yang paling terbaik. Itulah kesetiaan. Bapak Ibu mau setia? Jadi pasti Tuhan menyediakan roti makanan dan minuman secukupnya. Setiap hari, setiap waktu. Yang pentingnya berharap dan bersandar pada Tuhan. Lakukanlah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ya kan? Jadi jadikan Tuhan itu menjadi raja di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Dilanjutkan dengan refleksi oleh Pak Gembala. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu, terdapat yang sudah disampaikan yang begitu indah oleh hamba-Mu, Bapak Evangelis Yakub Saban. Terima kasih Bapak, karena menjadi pelaku firman saat ini kami juga ingin untuk menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan, memperkuat
Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ini, Bapak Evangelis Yakub Sabda pelayanannya dan juga pekerjaannya, dia boleh melayani dan dimanapun boleh bekerja, berkati kesehatannya, berkati juga bahkan seluruh keluarga, istri, anak dan anak cucu beliau. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak izinkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk boleh menyampaikan pada refleksi ini. Terima kasih Bapak. Pujilah nama-Mu di dalam Yesus Masih kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal tadi yang saya ingat apa yang dikatakan oleh Pak Yakub Sabda. Yang pertama tentang apa tadi? Nasib orang ya, berubah ya. Ya kan? Yang kedua tentang jangan melihat dari luar ya, jangan melihat dari luar. Yang ketiga tentang perasaan. Ini kalau perasaan kena ke saya tadi. Ya, ini perasaan. Banyak kan tentang perasaan kan? Iya. Yang pertama, apa buktinya dia raja? Itu tadi bisa merubah nasib orang, ya kan? Dari mana rubahnya? Dari tukang kue, sekolah kue, bos kue, kemudian membagi kue. Membagi kue maksudnya di berkat, di grafirat, kan begitu. Ya kan? Bapak Ibu kan? Amin, amin. Merubah nasib orang. Mana buktinya dia raja? Ya, berdaulat tadi kan? Berdaulat, berkuasa, menghidupkan orang mati, orang mujizat. Ada satu yang penting yang tadi lupa disampaikan di tengah-tengah itu apa tuh? Dia adil. Betul kan? Tadi baca kan? Adil. Betul. Di dunia adilnya ini. Agak. Mana ijazahmu? Nggak dia ngasih, tapi yang menanya itu di penjara. Ya gimana? Mana adilnya? Betul kan? Ini nggak berpolitik loh ya. Ini benar nih kejadian nih. Mana ijazahmu? Pokoknya ada. Oh dia salah. Dia sudah menghina saya dihina sehina-hinanya. Begitu. Terus sekarang orang itu mau masuk penjara. Orang nanya kok di penjara gimana? Adil nggak? Tak adil. Ada nggak Tuhan seperti itu? Enggak. Orang salah juga berulang kali. Oh Tuhan saya salah. Diampuni coba. Udah salah nih. Kecuali 2 menghujat Roh Kudus dan menyembah berhala. Lalu kita salah tiap hari. Ingat ya kalau 2 saya selama 6 hari kami bekerja banyak dosanya, ya kan? Iya. Bapak Ibu percaya nggak ada dosanya 6 hari? Ada. Ngomong sebelah juga berdosa loh, ya kan? Ngomong sebelah berdosa, bergosip itu berdosa. Itu kan? Tuhan itu maha adil, maha pengampun, apalagi raja yang berkuasa. Itu kan bukti kan? Adil. Oh, lalu yang kedua disingkat aja karena sudah jam 11. Kan? Yang kedua tadi apa? Tentang jangan melihat dari luar. Jangan melihat dari luar. Kadang-kadang melihat orang kita pasti. Ya, kan? Mohon maaf karena mukanya agak mulus gitu kan? Kinclong apa? Glowing lah ya. Pasti orangnya baik. Mukanya bercahaya. Misal ternyata loh ya. Kebalikannya. Kita lihat orangnya wajahnya kurang berseri-seri. Penjahat. Langsung gitu kan? Langsung. Begitu. Jangan melihat dari luarnya. Ini bukan iklan. Ibu lihat tidak YouTube saya. Itu kan saya contohkan ada jeruk dengan manggis. Gak ada yang nonton kan? Gak tahu gak ada yang nonton makanya promosikan. Baru kali ya. Mestinya kita seperti itu, jangan langsung melihat dari luarnya. Jeruk itu kita lihat mulus, ya kan? Begitu kita buka, ya kan? Asam loh. Padahal namanya jeruk manis. Harusnya tulis jeruk asam, ya kan? Mulus, ini pasti manis nih. Kita buka, lain daripada yang kita inginkan. Nggak sesuai dengan asa, nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Mulus ya, tapi dalamnya asin. Asam nggak sih? Asam Pak, asam garam. Iya di laut ya, kan di gunung. Kalau pohon di gunung ya, ada nggak pohon di laut Pak John? Ada yang ngambang, Lah, ya itu pohon pohon tumbang. pohon apa yang ada di laut?
bakau, pulau, Iya, ada. Rumput pohon. pulau, Bukan pohon, Bu. Beda. Kalau rumput kecil, ya kan? Nah, itu yang kedua. Jadi gini, saya katakan di video itu tadi seperti jeruk, ya kan? Beda luarnya sama dalamnya. Ngomong manis, dalamnya lain gitu kan? Bisa kan seperti itu kan? Tapi kalau manggis, Bapak Ibu lihat ada tuh kelopaknya itu misalnya dia 5, isinya di 5. dalamnya pasti 5. Berarti sama di luar dengan di dalam. Nanti saya doakan kamu ya, saya dukung 2 dalam hati. Ngapain kan gitu. Jangan seperti buah jeruk. Jadinya harus seperti buah manggis. Manisnya seperti ya Bapak Ibu manis kan gitu. Ya kan? Ini bukan stand up comedy, tapi Enggak, iya seperti betul, itu. Pak. Khotbahnya seperti itu. Iya, saya yakin. Di luar manggis itu kan nggak menarik kan Bapak Ibu? Siapa yang mengatakan manggis itu menarik kulitnya? Ada yang nggak berani mengatakan? Ada lebih jelek dari jeruk. Tapi di luar nih ada 5 kelopaknya, makanya kita beli manggis, kita pilih-pilih. Yang banyak kelopaknya berarti di dalamnya juga seperti itu potongannya, betul kan? Bapak Ibu ya, pernah makan manggis nggak nih? Sering ya? Begitu kan? Nanti kalau nggak percaya buktikan lagi. Oh, Pak Pembalap sembarang ngomong. Enggak, saya udah buktikan. Jadi gitu, jangan ya. Minggu depan saya bawa. Jangan bilang. Masa manggis doang. Nggak musim ya? Kalau nggak musim jangan salahkan saya. Niat saya baik. Saya sudah berniat loh ya. Tetapi alam Berkata lain. tidak mengizinkan. Nah, berkata lain. Jangan salahkan saya. Gitu ya. Kalau ada, Yakin sungguh ada. ada. Kita bawa ke sini ya. Adanya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga tadi Perasaan. perasaan. Jadi jangan sumbang terbawa perasaan, ya kan? Dikit-dikit tersinggung jangan, ya. Iya. Saya nggak tersinggung loh, meskipun tadi Pak Yakub katakan dalam hati saya hanya ambil apa? Hikmahnya. Oh berarti saya nggak mau makan lagi nih macam-macam nih, meskipun ada yang nawarin Pak Sinaga ini enak, nggak mau lagi saya. Bagian dalam. Hikmahnya soalnya Bagian daripada contohkan begini-begini kan. Udah saya. Saya ambil hikmahnya doang ya. Saya ambil hikmahnya. Oh, bukan tersinggung ya, nggak tersinggung. Memang faktanya seperti itu, ya kan? Kenapa bisa seperti itu, Bapak Ibu? Saya nggak menjaga mulut soalnya kan begitu. Apa yang enak di mata, langsung saya. Kemudian taruh begini-begini ya kan? Tapi orang nggak merasakan yang Nggak merasakan apa yang sakit. Pokoknya saya harus ke gereja. Itu benar, Pak. ini saya terima kasih nih Pak Yakub nih. Ternyata beliau memperhatikan saya, penampilan saya. Kok kakinya pincang nih Pak Gembal? Tapi Pak Yakub didoakan juga Pak. Jangan hanya dicontohin di Pak. Rekan saya dia didoakan, Pak. itu bukan rekan sekerja namanya. Harus sama penglihatan dengan yang diucapkan dan juga yang ada di hati. Ya kan? Kalau hanya dicontohin, amin. Kalau hanya dicontohkan begini, waduh, Bapak dapat berkat kan? Saya yang dapat berkat kenapa? Saya mengambil hikmahnya tadi itu. Kenapa? Saya akan bertobat dari makan makanan yang hanya sekadar enak di mulut, ya kan? Kan banyak kan makanan yang enak di mulut, ya kan? Tapi akhirnya apa? Ya, yang langsung lupain aja asam urat gitu. Bisa juga apa kolesterol. Apalagi? Aduh, kena semua nih. Ada juga yang darah tinggi di sini. Mohon maaf Bapak Ibu. Iya. Ada saya darah tinggi juga. Dia bilang darah tinggi karena marah-marah. Enggak. Makanannya nggak dijaga itu. Saya memang bukan dokter, tapi dokter bilang begitu ke saya. Iya, Bapak-bapak jangan makan ini, jangan makan ini lah. Bukan kamu yang beli, saya kok uang saya. Saya Besok gitu ya. gitu juga. Benar nih, ada yang tahu Bapak Ibu gitu. Ada. Kok melarang saya kamu? Uang saya kok benar ini. Akhirnya itu dia, saya mengambil hikmahnya tadi kan. Itu benar, jadi 3 itu Pak. Terima kasih, khotbah yang bagus nih ya buat kita.
tapi maksudnya yang di hati nggak ada. Iya. Iya. Percaya Pak, saya nggak sakit hati Pak. Saya udah mengambil hikmahnya ini dengan apa yang Bapak katakan, apa yang Bapak sampaikan lewat mimbar ini. Itu bukti tiga itu sebenarnya. Balik lagi, mana buktinya raja itu dia yang paling inti adalah adil. Yang lain banyak. Oh dia punya berkedaulatan, benar. Dia menyediakan apa? Tadi udah kan tahu apa yang kita perlukan. Itu tadi dari tukang roti menjadi tukang kue menjadi pembagi kue. Itu terbukti kan? Terbukti loh. Tadi korbannya kan begitu. Nah, apalagi? Oh dia yang maha pengampun. Jelas. Setiap hari kita berdosa, malamnya kita nangis-nangis. Tuhan masih berikan kita kesempatan hidup lagi besoknya kan gitu. Bukan hidup lagi, tetap bernapas. Gitu. Nah, lalu yang terakhir ini nih. Ya, adil. Adil ini yang susah tadi Bapak Ibu sudah saya contohkan ini. Kadang-kadang di mana di tempat kerja juga kerja diperlakukan tidak adil. Ya. Ini berkaitan dengan apa yang kita imani. Apaan tuh kau ganti-ganti nama Yesus? Loh, bukan saya yang ganti namanya gitu. Kan gitu, itu aslinya. Ini asli loh, bukan palsu. Gitu. Terus, apalagi disebut? YHWH itu, dia kan nggak bisa ngomong. Kok ada YHWH? Nah, yang seperti itu yang kita pelajari dari yang lebih tahu dari kita, dari asalnya. Itu aja jawaban sederhana. Kan gitu Bapak Ibu? Iya. Jadi kalau kita bertele-tele, berdebat, itu nggak akan habis-habisnya. Iya. Nah, kalau kita dengar ada di YouTube begini mungkin salah, ya kita maklumin aja, kita doakan aja supaya kemudian nanti kita minta di situ, jangan diulang-ulangi sehingga orang menjadi sesat. Kita yang tahu, kalau kita mengkritiknya juga dengan cara apa? Ya cara yang bagus lah, yang elegan tadi dikatakan. Jangan sampai orang yang kita kritik kemudian sakit hati. Tujuan kita kan supaya lebih bagus, itu kan ya. Jadi tiga itu ya, Bapak Ibu ya, tentang raja itu apa dia, dan lalu bagaimana kemudian apa, kita jangan sembarang menilai dari luar tentang seorang, apalagi kalau hamba Tuhan. Hati-hati loh ya kan. Dikit-dikit dia khotbahnya hanya uang mulu gitu kan. Nah, hati-hati yang gitu. Ada loh yang gitu. Ini uang mulu khotbahnya. Misalnya Bapak Ibu ya, jangan menilai kalau saya ngomong gitu, pasti begitu hatinya. Nah, ini masalah. Yang kedua, yang ketiga, ambil hikmahnya kan gitu. Ya, jangan makan lagi sembarangan, ya kan? Jangan sampai enak di mulut, Enak di badan. Enggak cocok di badan. Yang penting kita makan harus melihat kemampuan kita, maksudnya jangan sampai sembarangan sehingga kemudian kita ya sesuai kondisinya. Ya, Ibu para medis juga begitu. Amin kan? Amin. Sesuai kondisinya. Kenali dirimu katanya, ya kan? Jangan sembarang jab gitu ya kan? Aduh, langsung dikokop gitu ya kan? Langsung ditelan aja bulat-bulat, nggak boleh. Kita berikan apa? Itu tadi hikmahnya ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk rekan-rekan refleksi yang boleh Anda sampaikan. Kita hanya boleh terus mengingatkan dan melakukan kehidupan kami sehingga kami benar-benar dapat menjaga apa yang ada pada kami dan dapat menjaga kesehatan kami. Terima kasih Bapak, terutama untuk Yesus Masih akan sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Tanggal berpujian indah rencanamu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah
melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus yang berkat. harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak yang bersyukur ibadah yang kami kenal Bapak kau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhir, dan kami sudah memuji Kau yang puji-pujian kemenaikan bahkan dengan kesaksian di mana Tuhan dan menolong dalam kehidupan kami, dan kami sudah mendengar firman-Mu terdapat-Mu yang menguatkan kami. Sebenarnya kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak untuk berkat ibadah ini. Bapak kami juga tetap berdoa yang sudah menaikkan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa sahabat-sahabat kami yang merayakan ulang tahun atau bertambah usianya dalam minggu yang lalu, dalam minggu ini Bapak kami taruh dalam tangan kasih-Mu, Bapak Evangelis Yakub sahabat dan yang lain-lainnya Bapak. Tuhan berkati kesehatannya, berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka. Berkati juga dalam pekerjaan lain dan apapun yang boleh melakukan dalam kehidupannya, biar itu menjadi berkat. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sebentar lagi akan masuk kembali ke bangku sekolah untuk melanjutkan pendidikan mereka. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Jaga pergaulan mereka, Bapak. Berikan mereka hikmat sehingga kemudian mereka tampil sebagai yang terbaik. Amin. Terima kasih Bapak, ampun segala kebutuhan dan keperluan mereka dalam studinya, biar Tuhan yang memperlengkapi dan mencukupkan. Terima kasih Bapak yang baik. Datang ke kiri kami, ke belakang di mana kami boleh beribadah, Tuhan berkati, dan mereka juga kami taruh dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat.
Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Amin. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu kau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu kau keluar. Adonai yang memberkati kau dan melindungi engkau. Adonai yang dari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Adonai yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Dari Bapa yang dikasih karunia sempurna dari Tuhan kita Yesus Mesias, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang besok akan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan permai menjemput kita para saudara istrinya. Demi nama Yesus Mesias, mari kita semua menyanyi, katakan bersama-sama. Amin. Bapa Bapa